Ya Allah, inilah alasan mengapa banyak ribuan jamaah haji Indonesia yang wafat di Arab Saudi selama musim haji. Tercatat hingga tanggal 22 Juni tahun 2024, total jamaah haji Indonesia yang wafat telah mencapai lebih dari 225 orang. Jika dilihat menurut data dari tahun 2015 atau 10 tahun terakhir, total jamaah haji Indonesia yang wafat selama musim haji telah mencapai lebih dari 3.569 orang. Ya Allah, inilah alasan mengapa banyak ribuan jamaah haji Indonesia yang wafat di Arab Saudi selama musim haji. Tercatat hingga tanggal 22 Juni tahun 2024, total jamaah haji Indonesia yang wafat telah mencapai lebih dari 225 orang. Jika dilihat menurut data dari tahun 2015 atau 10 tahun terakhir, total jamaah haji Indonesia yang wafat selama musim haji telah mencapai lebih dari 3.569 orang. Banyaknya jamaah haji Indonesia yang wafat ini lantas banyak menimbulkan kesedihan bagi keluarga yang ditinggalkan. Terkadang, kita ikut meneteskan air mata ketika melihat saudara-saudara kita yang berpulang ke rahmatullah. Apakah ada di antara keluarga kalian yang wafat saat haji di Tanah Suci? Silahkan tuliskan doamu untuk mereka di kolom komentar. Perlu diketahui, bahwa ada banyak sekali faktor mengapa angka kematian jamaah haji setiap tahunnya terus meningkat. Ibadah haji tahun 2024 ini memang diwarnai dengan tragedi. Setidaknya, ada 1081 jemaah dari berbagai negara yang meninggal dunia. Menurut hitungan kantor berita AFP, dari jumlah itu, ada sebanyak 200 lebih orang wafat yang berasal dari Indonesia. Hal ini berdasarkan data dari Kementerian Agama pada Jumat tanggal 21 Juni tahun 2024. Setidaknya, ada beberapa faktor yang biasa menyebabkan banyak jemaah meninggal dunia saat menunaikan ibadah haji. Adapun faktor kematian jamaah haji yang pertama, yaitu panas ekstrim. Panas terik di Arab Saudi dengan suhu hingga 51,8 derajat Celcius, diyakini menjadi faktor utama di balik tingginya angka kematian. Meskipun ada peringatan dari Kementerian Kesehatan Saudi agar para jemaah menghindari paparan panas dan tetap minum air putih, banyak jamaah yang menjadi korban sengatan panas. Karena ekstrimnya cuaca akibat perubahan iklim dunia, maka hal ini bisa memicu cuaca panas ekstrim dan meningkatkan risiko dehidrasi bagi para jemaah. Sebuah penelitian menunjukkan, bahwa dengan kenaikan suhu global sebesar 1,5 derajat Celcius di atas suhu pra-era industri, risiko sengatan panas selama haji bisa meningkat 5 kali lipat. Proyeksi saat ini menunjukkan, bahwa suhu dunia akan mencapai 1,5 derajat Celcius pada tahun 2030-an, sehingga menambah tantangan bagi jemaah haji di masa depan. Adapun faktor kematian jamaah haji yang kedua, yaitu tenda penuh sesak dan masalah sanitasi. Menurut beberapa laporan, kesalahan pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah Saudi memperburuk kondisi. Akibatnya, terjadi krisis di banyak wilayah yang diperuntukkan bagi jemaah haji. Mereka mengatakan, bahwa akomodasi dan fasilitas tidak dikelola dengan baik, di mana tenda-tenda yang penuh sesak tidak memiliki fasilitas pendingin dan sanitasi yang memadai. Beberapa jamaah bahkan mengeluhkan fasilitas pendingin yang tidak memadai di beberapa tenda. Akibatnya, banyak jemaah sesak napas di tenda-tenda ini dan bercucuran keringat. Tidak hanya itu, banyak juga para jamaah haji yang pingsan karena terlalu banyak orang dan kepanasan di dalam tenda. Adapun faktor kematian jamaah haji yang ketiga, yaitu masalah transportasi. Di mana, para jemaah seringkali terpaksa berjalan jauh di tengah panas terik, dan beberapa orang menyalahkan hambatan jalan dan manajemen transportasi yang buruk. Saat musim panas, rata-rata jemaah haji mungkin harus berjalan kaki minimal 15 km per hari. Hal ini membuat mereka terkena sengatan panas, kelelahan, dan kekurangan air. Adapun faktor kematian jamaah haji yang keempat, yaitu lambannya bantuan medis. Meski pihak berwenang Saudi mengatakan mereka menyediakan layanan medis tambahan secara signifikan untuk ibadah haji, namun banyak jemaah haji dilaporkan mendapat perawatan medis yang tidak memadai. Menurut sejumlah jemaah, ambulans dan pertolongan pertama tidak tersedia bagi mereka yang mengalami kelelahan akibat panas atau masalah kesehatan lainnya. Lambannya, layanan medis inilah yang lantas mengakibatkan banyak jamaah haji yang tidak tertolong nyawanya. Adapun faktor kematian jamaah haji yang kelima, yaitu kaum lanjut usia dan sakit. Saat musim haji, banyak jemaah yang berangkat haji menjelang akhir hayatnya baik setelah menabung seumur hidup maupun dengan harapan ingin meninggal dan dikuburkan di Tanah Suci. Misalnya ada sejumlah jemaah menganggap bahwa meninggal saat menunaikan ibadah haji adalah sesuatu yang didambakan. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab terjadinya kematian jemaah saat menunaikan ibadah haji setiap tahun.
Saat ini, mayoritas jemaah haji Indonesia adalah warga lanjut usia. Tahun ini, dari 213.300 jemaah Indonesia, ada 33,5% diantaranya berusia 50-60 tahun, dan 26,5% lainnya berusia 60-70 tahun. Apabila ada seorang jemaah meninggal dunia ketika menunaikan ibadah haji, maka kematiannya dilaporkan kepada otorita haji. Untuk memastikan identitas mendiang, pihak otorita akan mengidentifikasi gelang atau ID leher. Setelah itu, dokter akan mengeluarkan surat keterangan dan pemerintah Arab Saudi menerbitkan akta kematian. Kemudian, jenazah dimandikan, dikafani, dan dipindahkan ke dalam lemari pendingin yang disediakan oleh pemerintah Saudi. Semua biaya ini ditanggung oleh pemerintah Saudi. Kemudian, sholat jenazah dilakukan di masjid-masjid penting seperti Masjidil Haram di Mekah atau Masjid Nabawi di Madinah, tergantung di mana kematian terjadi. Selanjutnya, pemakaman dilakukan secara sederhana dan tanpa penanda, bahkan terkadang dengan banyak jenazah di satu tempat. Nantinya, akan disediakan fasilitas buku pemakaman yang mencantumkan siapa yang dimakamkan dan di mana, sehingga keluarga dapat mengunjungi kuburan itu jika mereka mau. Pemerintah Saudi dengan bantuan dari berbagai kelompok dan Bulan Sabit Merah mengatakan, pihaknya memastikan bahwa proses pemakaman jamaah haji selalu dilakukan dengan cara yang bermartabat dan terhormat.